Assalamualaikum. Kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda tutorial untuk membuat sistem cluster pada VirtualBox menggunakan Windows Server 2003. Kali ini yang saya gunakan adalah Windows Server 2003 versi 32 bit. Baik, langsung saja kita jelaskan. Pertama-tama kita harus membuat vir4 virtual OS. Yang pertama yaitu untuk domain controller, untuk storage server node 1 dan node 2. Nah, sekarang kita harus setting dulu networknya. Nah, untuk domain controller kita menggunakan satu adapter. Saya menggunakan bridge adapter di sini. Ininya low. Sama begitu juga sama dengan storage server. Menggunakan bridge adapter, ini low. Sininya saya menggunakan PCnet Plus 3. Tetapi untuk node 1 dan node 2 memiliki perbedaan, yaitu memiliki dua adapter, karena ini difungsikan untuk yang satu untuk publik dan yang kedua untuk heartbeat adapter. Nah, node 1 sama dengan node 2 memiliki dua adapter. Baik, sekarang langsung saja kita ke domain controller. Pertama hal yang harus dilakukan di domain controller adalah menginstalkan Active Directory untuk sistem cluster yang akan kita buat. Nah, kita menggunakan domain controller per new domain, artinya kita membuat domain controller baru untuk sebuah domain. Next, di sini saya mencontohkan dengan menggunakan dnscluster.com sebagai tutorial ini. Next. Sambil menunggu kita bisa ngecek di storage server. Di storage server kita wajib memiliki sebuah iSCSI target atau iSCSI server, baik dari Starwine, dari Microsoft ataupun perusahaan yang lainnya. Di sini saya menggunakan Starwine agar lebih mudah digunakan. Menurut saya Starwine lebih mudah digunakan daripada Microsoft. Maka dari itu saya menggunakan Starwine. Anda bisa mendownload atau mengunduhnya di Starwine-nya langsung. Untuk Microsoft juga ada di sana, di web resmi Microsoft sudah disediakan. Nah, hal yang pertama kita lakukan di iSCSI storage server adalah install Starwine software. Kembali lagi ke domain controller. Nah, kita install configure DNS server, ini password. Sambil menunggu kita langsung saja menjalankan Starwine-nya.
Nah, untuk pertama kali jika Anda baru menginstal Starwine, yang harus Anda perhatikan adalah ini, localhost. Kita connect dulu. Ini username-nya tes. Untuk versi Starwine yang saya gunakan yaitu Starwine versi 4.0, default username dan password adalah tes. Setelah itu kita bisa menggunakan add device. Ini kita akan menambahkan image file device ke dalam storage server yang ada dua, yaitu yang pertama quorum dan yang kedua adalah untuk SQL database. Nah, di sini kita pilih yang kedua, create new virtual disk. Nah, sebelumnya kita harus masuk ke Explorer ya. Saya di sini membuat sebuah folder bernama storage yang nantinya akan digunakan untuk penyimpanan virtual disk image ini. Masuk ke C. Nah, di sini ada storage kan, enter saja. Nah, sudah di sini ada oke. Nah, di sini kita menambahkan nama dari virtual disk yang akan kita gunakan, key.img. Key itu untuk quorum mengisikan nomor 12 MB. Quorum adalah hal yang paling penting dalam pembuatan sistem cluster. Yang ini tidak perlu diisi, langsung saja itu opsional. Gunakannya sekarang kedua, masukkan image file device yang sama. Nah, di sininya jangan mengubahnya dengan SQL database penyimpanan. Di sini saya memasukkan 2 GB. Sininya jangan lupa diklik, sama yang tadi juga diklik. Allow multiple concurrent ISC connection clustering. Kita kembali dulu ke domain control. Dari sini restart saja langsung. Nah, sini next. Ini opsional, tidak perlu diisi. Dengan begini Anda sudah membuat sebuah image file untuk quorum dan SQL database. Sudah close sama dengan domain controller, jalankan finger di node 2 dan node 1. Nantinya kita akan menginstalkan Microsoft iSCSI Initiator. Dari itu Anda dapat mengunduhnya langsung ke website resmi Microsoft. Tersedia gratis di Microsoft. Sedangkan Starwine itu umumnya adalah berbayar, tapi Anda dapat mendapatkan versi trial dalam bentuk 15 hari atau 30 hari, dan versi free tetapi Anda harus register terlebih dahulu di websitenya, menggunakan emailnya, data Anda, untuk apa Anda menggunakan Starwine seperti itu. Node 1 dan node 2 nantinya akan tersimpan. Jadi sistem cluster failover itu adalah failover adalah kejadian saat node 1 yang kita gunakan sebagai server tiba-tiba tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga bisa saja karena hardware-nya bermasalah atau mungkin software-nya bermasalah, lalu dia mati.
Nah, saat mati itu data-data atau proses-proses yang tersimpan di quorum asalnya terkoneksi di node 1 pindah langsung ke node 2. Jadi yang mengakses server Anda tetap bisa berjalan walaupun node 1 telah mati, dan node 2 dengan menggunakan node 2 dengan tentunya dengan fungsi dari quorum tersebut. Quorum itu memindahkan proses-proses sementara yang sedang digunakan di node 1 ke node 2. Untuk quorum hanya bisa terkoneksi satu node dalam satu waktu, seperti itu. Akhirnya jika node 1 telah diperbaiki dan lalu telah terkoneksi dengan baik, lalu telah nyala, node 2 kembali quorumnya kembalikan ke node 1, istilahnya failback. Jadi data-data proses-proses sementara yang di node 2 dikirimkan ke quorum langsung ke node 1, kirimkan ke node 1 yang disebut failback. Nah, kembali lagi yang node 1, lalu node 2 akan standby seperti semula. Node 2 hanya sebagai backup, seperti itu. Untuk storage server ini sangat penting karena storage dari SQL database dan quorum berada di storage server ini, seperti yang kita telah buat tadi. Jadi quorum itu seperti swap yang ada dalam sistem cluster, sistem swap. Nah, sekarang domain controller kita setting koneksinya, jangan lupa TCP. Nah, ini IP address-nya saya menambahkan 192. Untuk default gateway kita samakan dengan yang ada di host. Samakan yang ada di host. Kita tekan properties global social network. CP 192.168.1175 kita samakan. Sini DNS-nya kita samakan dengan IP address ya. Untuk domain controller. Nah, sekarang kita setting juga di storage server. Aksesnya 192.168.120 bedakan dengan domain controller. Kalau default gateway-nya disamakan satu jalur, satu gateway. DNS-nya kita tidak perlu diisi. Sekarang kita setelah server install node 1 dan node 2, nah sini kita rename agar memudahkan kita nantinya. Public
ada icon saat kita terkoneksi muncul sebelah kanan bawah. Untuk DNS server yang di node 1 dan node 2 disamakan dengan yang ada di domain controller user. Node 1 node 2 yang nantinya akan berkoneksi harus dimiliki secara khusus 190.40 baik, sekarang sudah terkoneksi. Oh maaf, heartbeat adapternya ini juga heartbeat adapternya ya, ada heartbeat adapternya, jangan lupa kita mengkoneksikan IP addressnya ledakan seperti yang saya gunakan. Nah, submit password. Saya tapi DNS saya tidak perlu mengisinya. Dengan baik, kita menunggu ini selesai. Disiplin cukup. Sudah selesai. Sekarang kita kembali ke domain controller. Sekarang di domain controller kita ke administrative tools, ke active directory user and computer. Nah, sini cluster.com. Kita masuk ke user. Nah, di sini ada data user yang menggunakan sistem yang buat, lalu kita new di sini new user ya, new user, masukkan cluster admin, sini juga sama cluster admin. Kita masukkan password. Nah, di sini Anda wajib mengklik password never expires. Artinya password yang kita gunakan ini tidak akan pernah kadaluarsa, tidak akan pernah tidak layak digunakan. Ya, password ini tidak akan pernah berubah. User cannot change password, jadi user juga tidak bisa merubah passwordnya. Password ini akan tetap selama si user ini berada. Oke. Sekarang masuk ke my computer, ke properties, ke computer name, lalu klik change domain, kita masuk ke cluster, masuk ke administrator.
Saya lupa untuk memasukkan password nama. Langsung saja kita ke sini. Change namanya, masuk ke cluster.com. Sini kita wajib memasukkan password yang telah kita buat sebelumnya pada saat penginstalan command control. Nah, kita sudah terkoneksi dengan cluster.com. Artinya kita sudah masuk node 1 dan node 2. Node 1 node 2 maksudnya node 1 dan node 2 sekarang sudah terkoneksi dengan baik. Sekarang kita merestart seperti yang diperintahkan. Restart computer to make change effect. Start. Sambil menunggu kita restart, baik. Sekarang setelah merestart, kita telah masuk restart. Kita lihat di my computer manage. Saya ke Active Directory User and Computer. Kita lihat di sini komputer telah terhubung node 1 dan node 2. Dengan begitu kita dapat masuk ke sini melalui sini cluster. Tekan password. Sini ke sana. Kita sudah masuk ke dalam sistem cluster. Sekarang kita ke my computer manage. Di sini kita masuk ke cluster user and group. Di sini ada group. Nah, di administrator kita klik kanan lalu add to group. Kita masuk add to group. Di sini kita masukkan cluster admin. Ceknya yang sudah ada kita masukkan cluster admin, masuk. Kalau sudah kita log off. Lakukan hal yang sama kepada node 2. Kita masuk ke my computer. Selesai manage. Kita ke local user dan group. Administrator klik kanan, add to group, masukkan cluster admin. Kita log off. Kita masuk menggunakan cluster admin dengan password yang telah kita buat tadi. Dengan controller masuk. Melalui cluster admin. Kita masuk ke
agar lebih mudah saat penggunaan. Saya sering menambahkan shortcut My Computer ke desktop. Sekarang hal yang perlu kita lakukan adalah menginstalkan ISC Initiator buatan Microsoft. Microsoft ISC Initiator Anda bisa mengunduhnya seperti yang saya katakan sebelumnya. Anda bisa mengunduhnya di website resmi Microsoft dengan gratis. Agree, next. Hal yang sama juga dilakukan. Sini menggunakan ISC Initiator. ISC Initiator. Ya, kita menunggu untuk misalnya. Baik, di sini akhirnya sudah terinstall ISC Initiatornya. Sekarang kita yang lakukan adalah masuk ke dalam Microsoft Initiator ISC Initiator, masuk ke Discovery. Nah, di sini sebelumnya Anda menemukan seperti ini. Di sini tidak ada atau kosong ya. Kita masukkan IP address yang telah kita masukkan ke storage server, yaitu 192.168.1.20. Anda bisa mengeceknya kembali di ISC storage server. Saya menggunakannya 20 di sini. Setelah itu ini langsung saja ke target. Nah, di sini kita yang perlu kita lakukan kan ini inactive atau belum aktif. Apa yang harus kita lakukan adalah mengkoneksikan ini kita ke ISC image 1, image 0 yang telah kita buat di store server. Nah, kini kita automatically restore this connection when the system boot. Koneksi ini akan otomatis terkoneksi saat sistem boots. Nah, sudah oke. Sekarang kita ke My Computer lalu manage. Kita masuk ke disk management. Nah, sini kita X saja ini ya. Lalu sekarang kita telah mendapatkan ini forum dan SQL database. Kita di sini new partition primary 500 nih. Nah, di sini untuk sign drive letter or path saya menggunakan key di sini agar memudahkan untuk nantinya. Jadi key di sini untuk quorum. Nah, quick format di sini saya masukkan key untuk quorum. Memudahkan. Nah, sudah selesai. Sekarang yang disk 2 yang disk 2 kita. Nah, di sini saya masukkan S untuk SQL database. Di sini S saja. Format. Tunggu sampai healthy itu artinya sehat. Nah, habis ini telah sehat dan layak untuk digunakan. Lakukan yang sama di node 2. Pertama Anda akan menemukan seperti ini, tidak ada address. Lalu kita masukkan
targetkan ke storage server 19.2.168.1.20. Di sini masih inaktif, kita masukkan sama dengan di node 1. Sekarang kita ke manage, kita ke disk management. Kita dapat melihat bahwa kita telah terkoneksi dengan adanya quorum dan SQL database terdapat storage server. Kita dapat mengaksesnya di node 1 dan begitu kita coba saja ping ke domain controller. Sudah terkoneksi dengan baik. Kita coba ke sudah terkoneksi ke storage server. Kita ke node 1. Heartbeat 10 kan clusternya, masuk ke administrative tool, langsung ke cluster administrator. Di sini kita membuat cluster yang baru, jadi kita memilih create new cluster. Nah, di sini terlihat ada cluster domain, cluster name that is unique in the domain. Jadi kita sekarang kita akan membuat domain untuk cluster atau cluster.com yang tadi telah kita buat. Lalu nama cluster yang unik, nama komputer utama yang akan dimasukkan ke dalam cluster, sistem cluster, static IP address. Nah, static IP address ini adalah IP yang satu IP dapat satu IP untuk sistem cluster ini. Dapat kita ketahui bahwa node 1, node 2, domain controller maupun ISC storage server memiliki IP address masing-masing. Nah, di sini dengan adanya static IP address memungkinkan kita bisa mengakses satu IP yang berisi keseluruhan sistem cluster yang telah kita buat. Seperti itu. Satu saja. Namanya yang saya gunakan adalah cluster 1. Oke, next. Nah, di sini kita final. Nah, di sini itu komputer pertama yang akan kita masukkan ke dalam sistem cluster yang tersebutkan sebelumnya. Tadi sedang dilakukan pengecekan cluster. Nah, tes complete berarti sudah. Nah, kita sekarang cek server ini. Nah, untuk quorum kita masukkan key ya di sini. Oke, next. Nah, lakukan pembuatan cluster. Kita lihat di sini tidak adanya masalah, tidak adanya error. Wajib untuk dicek demi kelangsungan sistem cluster yang akan kita buat demi kelancaran. Di sini tidak boleh ada masalah sedikit pun. Lihat di sini tanda checklist ini mengartikan bahwa sistem cluster ini siap untuk digunakan. Tentunya lihat di sini tidak ada masalah, di situ ada masalah. Nah, disk S, maksud disk S di sini buat physical resource S itu buat SQL servernya. T untuk quorum, S untuk SQL. Nah, di sini cluster IP address work online successfully.
berarti cluster IP-nya sudah dapat digunakan. Di load. Nah, node 1 sudah up di sini. Sekarang ini grup 0 itu isinya SQL, jadi kita masukkan saja SQL. Untuk yang lain itu masuknya ke sini. Nah, langsung kita masuk ke node 2, masuk ke cluster administrator. Nah, ini jangan create new cluster lagi karena kita sudah membuatnya. Langsung saja ke add nodes to cluster server name, kita masukkan tadi cluster 1 harus sama dengan nama cluster yang telah kita buat. Nah, seperti ini tampilannya. Kita akan membuat nama komputer yang akan dimasukkan dalam cluster dan password cluster service account. Komputer name ya node 2, tentu saja dengan komputer ini kita add. Kita next, kita cek ketersediaannya. Nah, di sini sepertinya tidak akan ada masalah. Tidak ada error. Baik, bagus. Password di sini agar nodes 2 bisa terhubung. Nah, tuh diski quorum SSQL primary address. Nah, ini primary address 30 ini dari node 1 ya, karena dibuatnya di node 1. Nah, kita cek. Nah, memang terjadi seperti ini. Comparing cluster to node configuration. Memang ada tanda seru sini, tapi ini tidak apa-apa. Hanya jika hanya 3 tanda seru di sini tidak ada masalah. Karena kalau ada masalah nanti di sini yang warna birunya itu warna merah, tapi sini warna hijau, berarti tidak ada masalah. Lognya ini log. Baik, sekarang kita lihat. Nah, sudah terhubung node 1 dan node 2. Nah, ini itu jadi datanya di node 1 dulu karena node 1 nyala. Nanti saat node 1 mati oleh quorum oleh quorum ini akan dipindahkan ke node 2 dengan isi data yang sama. Jika ada yang mengakses data kita oleh quorum akan langsung mengambil data dari node 2. Node 2 dan node 1 itu memiliki data yang sama, hanya saja ketika failover memang node 1 mati oleh quorum dipindahkan ke node 2, tetapi saat node 1 menyala kembali sudah diperbaiki, sudah error, apakah errornya hardware atau salah dengan sistem operasinya, node 1 telah diperbaiki, akan terjadi failback. Failback itu adalah pengembalian kerja dari node 2 ke node 1. Seperti itu penjelasan tentang failover dan failback. Nah, ini sudah semua online. Ini sistem cluster failover sudah siap digunakan, sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jika Anda menyukai tutorial ini, silahkan subscribe saja. Semua sudah up. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.